Nggak berasa HP yang satu ini tuh udah setahun tepat sejak awal perilisannya. Ayo absen yuk yang masih pakai ini HP sampai saat ini. Ada yang masih inget nggak? Pada saat awal perilisannya itu HP ini banyak banget menuai kritikan. Karena flash sale perdananya itu pada saat awal rilis itu banyak customer yang udah ikutan flash sale, HP ini tuh tiba-tiba di cancel secara sepihak. Dan ini dia, Poco M3 tapi generasi yang pertama ya, bukan yang Pro punya. Dan udah setahun berlalu, gue mau sedikit cerita tentang pengalaman gue yang udah pakai langsung si Poco M3 ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Sebelumnya kalau kalian ada yang nggak sependapat sama gue, kita bahas sama-sama ya di kolom komentar. Tapi yang sehat ya. Nah, gue mau kasih tahu minusnya dulu nih. Atau yang nggak enaknya buat kalian pakai HP ini di tahun 2022 ini. Biar nggak langsung bahas yang enak-enak. Nah, jadi hal-hal yang jadi pertimbangan kalau kalian mau pakai Poco M3 ini yang pertama adalah jaringan seluler. Itu belum 5G. Karena yang 5G itu ada kakaknya si Poco M3 Pro. Kedua, gaming yang udah semakin terbatas buat performanya. Dan yang ketiga, gue cek di forum-forum Facebook, banyak pengguna Poco M3 ini yang matot alias mati total. Nah, yang matot menarik nih, tapi gue bahas di akhir video aja ya. Makanya, tonton sampai selesai. Selain hal itu masih cukup aman sih si Poco M3 ini digunakan. Tapi semua itu mungkin kebantu sama desainnya. Ya, karena desainnya menurut gue itu anti mainstream. Dimana kalau kita melihat bagian back covernya itu, terutama di bagian kamera belakangnya itu unik ya, keren. Dimana desainnya mengotak, kayak karakter impostor dalam gamenya Among Us yang viral pada waktu itu. Back covernya juga polosan, hanya kamera aja di bagian belakangnya, karena fingerprintnya diletakkan di bagian samping menyatu dengan tombol power on off. Warnanya juga unik, khusus yang kupunya ini warna kuning, anti mainstream banget ya. Tapi Poco M3 ini masih ada warna lain kalau kalian nggak suka warna yang ngejreng begini. Dia ada pilihannya warna black atau hitam, atau warna biru dongker juga ada. Itu sekilas dari desainnya yang menurut gua HP ini masih layak dipakai. Dan unik aja gitu kalau dijejerin HP-HP zaman sekarang. Berkelas tapi unik, gimana gitu. HP ini juga termasuk paket lengkap. Selain desainnya unik, fitur-fitur seperti dual speaker, remote AR blaster itu juga lengkap. Belum lagi layarnya yang udah Full HD+. Dan fitur kameranya juga, salah satu hal yang jadi pertimbangan HP ini masih layak dipakai. Mengingat harganya itu udah di bawah 2 juta ya. Apalagi kalau kalian beli second dan pinter nawarnya. Udah auto menang banyak deh. Nah, kamera di Poco M3 ini juga udah cakep di kelas harganya. Poco M3 ini memiliki 3 buah kamera belakang. Untuk kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel. Lensa makronya 2 megapiksel dan 2 megapiksel satu lagi untuk depth sensor atau bokehnya ya. Lensa wide belum ada di sini. Hasilnya itu bagus dengan detail yang oke dan dynamic range yang udah cukup baik. Apalagi kalau kita pasang Gcam, mantap. Gue juga udah pernah bahas Gcam di Poco M3, kalian cek aja di channel gue. Dan untuk foto malam hari itu cukup mengangkat brightness-nya. Ya udah nih, gue unjukin hasil foto dari Poco M3. Kalau untuk perekaman videonya udah nggak usah dibahas kali ya. Poco M3 perekaman videonya ya masih kurang lah. Ya balik lagi sih, sama harga di HP ini. Dikasih kamera foto udah lumayan juga udah untung. Tapi kalau kalian mau lihat sekedar lihat hasil perekaman video dari Poco M3 ini, nih gua unjukin ya.
Nah, sekarang bahas hal-hal pertama tadi yang menurut gua jadi pertimbangan dari si Poco M3 ini kalau kalian pakai di tahun 2022 ini. Yang pertama, jaringan seluler itu udah pasti, karena Poco M3 ini masih mentok di jaringan 4G. Jadi kalau kalian udah keburu kebakaran jenggot sama gembar-gembor jaringan 5G, mungkin kalian bisa lirik kakaknya si Poco M3 Pro 5G ya. Tapi harganya ya jelas masih di atas 2 jutaan. Kedua, gaming. Itu udah pasti karena spesifikasi yang ditawarkan di Poco M3 itu ya balik lagi, spesifikasi kelas entry level. Sebenarnya bisa dan kuat main game, tapi ya settingannya wajib di rata kiri biar dimaininnya aman dan nyaman. Dan yang ketiga adalah matot alias mati total. Gue pernah kepoin grup Facebook dari Poco M3 ini, yang dimana isinya tuh banyak kalian pengguna Poco M3 merasakan yang namanya mati total. Entah setelah update atau kesalahan pengecasan. Yang gue baca sih begitu di grup Facebooknya Poco M3. Tapi ya balik lagi, nggak semuanya begitu kok. Entah lagi apek aja dapat unit yang gacha, atau emang yang suka oprek-oprek, tapi ada kesalahan atau gagal dalam pengoprekan. Tapi saran gue sih kalau kalian ngerasain mati total yang bukan karena kesalahan kita sendiri, kayak semacam setelah update software, ya mending langsung aja dibawa ke service centernya. Kan lumayan masih garansi, tapi kalau masih garansi yang berjalan ya, syukur-syukur juga ditukar unit baru, ya nggak? Nah, menurut gue itu sih yang jadi plus minus dari si Poco M3 ini kalau kalian seenggaknya mau dipakai di tahun 2022 ini. Untuk update harga barunya sekarang udah hampir nggak ada ya. Kalaupun itu ada mungkin unit repack atau unit second tapi dikemas ulang rapi jadi seakan kayak baru. Jadi harus hati-hati tuh kalian. Kalau harga second sih sekarang udah under 2 juta. Ya balik lagi, kalian harus pinter-pinter cek kondisi barang second itu sendiri. Kesimpulannya sih HP ini kalau buat jadi HP secondary, buat multimedia, atau seenggaknya buat abang-abang ojol di luar sana, ini masih worth it parah sih. Ya udah mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit, bye!